Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Silahkan berkata lelah. Bolehlah berkata capek. Tapi jangan sekali-kali menyerah. Sudah begitulah hidup. Tidak ada yang bisa diprediksi. Kenyataan yang dialami banyak tak sesuai harapan. Tapi sudah itulah takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Maka bersabar, beribadahlah, dan teruslah berikhtiar. Yakinlah sesuatu yang terbaik sedang menantimu. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Lompo Batang, Bawakarai, Sulawesi Selatan. Siang itu, kami telah merampungkan seluruh perlengkapan dan peralatan. Seluruh kelengkapan pribadi dan barang-barang kebutuhan selama pendakian sudah terkemas rapi dalam carrier. Kami bertiga berangkat dari kota Kendari untuk menuju kota Makassar dan akan bergabung dengan rekan-rekan yang ada di sana. Perjalanan lintas provinsi akan kami tempuh selama 2 hari 1 malam melalui jalur darat dan laut. Kota Kolaka ditempuh selama 4 jam. Selanjutnya perjalanan laut dilalui selama 8 jam untuk menuju Pelabuhan Bajoe di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 5.30 dini hari, kapal feri yang kami tumpangi pun akhirnya tiba di Kabupaten Bone. Setelah feri merapat di dermaga Pelabuhan Bajoe, bis kami pun kembali menyusuri aspal untuk menuju kota Makassar. Perjalanan berliku-liku melalui beberapa kabupaten dari sisi timur ke barat Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan pemukiman, padang rumput, daerah berbatu silih berganti dilalui yang merupakan pemandangan yang tersaji di sepanjang jalan. Jalur pegunungan batu banyak dilewati di perjalanan ini, di mana kawasan ini termasuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau. Kita baru saja sampai di base camp 45. Di kota Makassar, kami menginap di kamar salah satu anggota Mapala 45 Makassar. Di tempat inilah kami merampungkan kembali barang, logistik, dan perlengkapan lain untuk pendakian ini. Kami mulai bergabung dengan rekan-rekan Mapala Universitas 45 Makassar yang akan mendampingi kami di pendakian ini. 5 rekan Mapala 45 yang akan menemani kami di pendakian ini, mereka antara lain Wiwin, Gali, Awal, Hendra, dan Karni. Sekitar pukul 17.30 sore, kami mulai bergerak menuju titik start di Kabupaten Goa di Kecamatan Malakaji, Dusun Lembang Bone. Avanza yang kami tumpangi mulai bergerak melintasi kepadatan lalu lintas kota Makassar di waktu menjelang petang. Kami menumpang kendaraan khusus yang disewa oleh teman-teman Mapala 45. Hamparan areal persawahan banyak dilalui di sepanjang jalan.
Perjalanan melalui jalur selatan dengan melewati beberapa kabupaten, yaitu Goa, Bantaeng, Takalar, dan Jeneponto. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 5 jam. Kami tiba di Dusun Lembang Bune sekitar pukul 1 dini hari. Pagi harinya, udara masih terasa menusuk. Beberapa dari kami sudah bangun. Ada yang merapikan barang-barang. Ada juga yang mempersiapkan sarapan dan beberapa minuman hangat. Tempat ini merupakan titik start pendakian yang berada di lereng pegunungan. Rumah ini sering dijadikan base camp beberapa pendaki sebelum melakukan pendakian ke puncak Lompo Batu. Pemilik rumah pun sudah terbiasa dengan kehadiran para pendaki setiap minggunya di tempat ini. Suasana di kampung ini sangatlah tenang. Tidak terlalu tampak suasana perkampungan. Yang tampak hanya beberapa masyarakat yang mulai bergerak ke kebun dan ladang di sekitar kampung. Dusun Lembang Bune merupakan titik start pendakian yang paling banyak dilalui oleh para pendaki. Tempat ini sendiri berada pada ketinggian 1.500-an mdpl. Setelah persiapan sudah dimantapkan, sekitar jam 10 pagi kami memulai perjalanan. Itu sedikit menanjak dengan memasuki kawasan hutan rapat sampai menemukan pos 2. Kita baru saja melewati pos 1. Dan kita akan menuju ke pos 2 dengan jarak yang bersama dari wisata yang jauh yang cukup terjal.
sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Sekarang teman-teman sudah ada yang jalan duluan dan kita akan melanjutkan perjalanan. Pos 2 merupakan tempat terbuka yang terdapat sumber air mengalir dan sangat layak untuk beristirahat lama. Seperti halnya di pos 1, di tempat ini sumber airnya cukup luas dan melimpah. Di tempat ini cukup layak untuk beristirahat karena ditunjang oleh ketersediaan air pada sebuah sungai kecil yang mengalir cukup deras. Sekarang kita menuju ke pos 3, kurang lebih setengah jam perjalanan dari pos 2 tadi melalui jalur Semak Belukar. Waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Kami terus bergerak naik dengan menyusuri jalur tanjakan, lalu menurun sampai menemukan pos 3. Di sepanjang jalan, kabut silih berganti melintasi jalur pegunungan, dan hanya sesekali saja sinar mentari menembus pepohonan. Saat memasuki ketinggian 2000 mdpl, jalur sudah ditandai dengan tipe hutan lumut seperti ini. Pijakan akan semakin terjal, fisik harus mampu bertahan melangkah, ditambah sengatan kabut yang tak akan berhenti. Kalau dimarahi di depan Di pos 3, kami beristirahat sejenak untuk break siang. Oke, sekarang kita berada di pos 3. Ketinggian untuk pos 3 itu 2047 meter dari permukaan laut. Untuk menempuh pos 4 sendiri, jarak yang tertera di keterangan pos 3 itu 4.231 langkah. Jadi untuk teman-teman, semangat. Kita sebentar lagi akan masuk ke pos 4 setelah perjalanan cukup terjal. Dari pos 3, pendakian diteruskan ke arah pos 4, sekitar 40 menit dengan jalur sedikit menanjak. Semakin menanjak saja jalur ini. Itulah yang kami rasakan saat melewati jalur menanjak yang didominasi tanaman lumut ini. Akhirnya sebelah kita di pos 4, tinggian 2277 meter dari permukaan laut. Kita akan masih menempuh 5 pos lagi. Kita akan istirahat sejenak di tempat ini. Sampailah kami di pos 4 yang berada di tempat terbuka.
Pos 4 berada pada ketinggian 2277 mdpl. Pemandangan lepas dapat terlihat dari pos 4 ini. Hangat mentari bisa sedikit kami rasakan di sini setelah melalui jalur lembab dan berlumut dari pos 3 tadi. Dari pos 4 ke pos 6, kami menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Hampir setiap minggunya jalur ini dilalui oleh ratusan pendaki dari berbagai daerah. Baik itu yang hanya akan menuju puncak Lompo Batang atau terus melintasi pegunungan untuk menuju puncak Bawah Karaeng. Terdapat 10 pos yang harus dilalui pendaki untuk sampai ke puncak Lompo Batang. Jarak setiap pos pun dapat ditempuh berkisar antara 40 menit sampai dengan 1,5 jam. Jalur ke pos 5 dan ke pos 6 tidak berbeda jauh dengan jalur sebelumnya. Lintasannya semakin menanjak dan semakin dingin, serta bentuk tumbuhan yang semakin kerdil. Gunung Lompo Batang memiliki karakteristik hutan tropis yang rimbun, sehingga sepanjang jalan hanya suasana teduh yang dirasakan. Perjalanan semakin dipercepat berhubung senja yang semakin dekat. Sekarang kita akan menuju ke pos 6 sekitar 200 meter lagi. Perjalanannya semakin dingin karena kabut mulai turun dan matahari mulai tenggelam. Kita harus mempercepat langkah. Semakin terus menanjak, pemandangan terbuka akan semakin terlihat. Kita berada di atas awan. Sekarang kita akan sampai ke pos 6. Sekarang kita telah tiba di pos 6 dengan ketinggian 2564. Sekarang kita akan beristirahat sedikit di pos 6 ini. Pos 6 tidak berbeda jauh dengan pos sebelumnya. Lokasinya berada di tengah jalur dan merupakan tempat terbuka yang teduh dan rimbun. Pos 6 berada di ketinggian 2500-an mdpl, yang berarti tinggal 300 mdpl lagi yang akan kami tempuh. Akan melanjutkan perjalanan ke pos 7. Insya Allah mungkin sekitar jam 5:30 kita sampai di tempat istirahat. Mulai turun kabut dan mulai dingin. Antara pos 6 dan pos 7 kita akan disajikan pemandangan terbuka dan memukau. Jalurnya seperti berjalan di sebuah taman hijau yang dikelilingi kabut dengan latar pegunungan. Semakin lama jalan semakin menanjak dan tampak sebuah tempat yang luas sudah kelihatan di depan sana. Tempat tersebut tidak lain adalah pos 7. Sepanjang perjalanan, di pos 7 inilah yang menjadi tempat favorit para pendaki. Di tempat tersebut tersaji pemandangan indah yang memukau.
Sudah tampak puncak Lompo Batang yang terselimuti oleh kabut tebal. Suasana ini pun tidak mungkin lepas dari jepretan kamera dan video yang mengutip momen-momen indah yang sulit untuk dilupakan. Keindahan panorama alam pegunungan Lompo Batang begitu indah terpampang dari pos 7 ini, sehingga kami sempat terlena beberapa waktu. Pemandangan mata dimanjakan oleh kawasan puncak Lompo Batang yang diselimuti oleh awan yang membentuk tudung. Fenomena alam ini merupakan keunikan tersendiri yang hanya dapat dilihat dari ketinggian. Waktu telah menunjukkan pukul 17.30 petang. Perjalanan kali ini dilewati dengan menuruni bukit beberapa meter, lalu kembali menanjak terjal melewati bongkahan batu yang tidak luput juga dari sasaran kami untuk berpose. Langkah terus dipercepat, mengingat masih 2 pos lagi yang harus kami tempuh. Langit sore ini begitu harmonis dengan tampilan alam pegunungan. Kita menuju ke pos 8 Gunung Lompo Batang, pemandangan yang sangat indah. Sekarang sedang menuju sunset. Luar biasa dan sangat terjal. Meskipun kami sudah lelah berjalan, namun panorama alam seakan menyemangati kami untuk terus melangkah untuk sampai di tujuan akhir hari ini. Target perjalanan kami hari ini yaitu pos 9. Pos 9 merupakan pos terakhir sebelum puncak Lompo Batang. Kebanyakan pendaki menargetkan pos 9 untuk menginap dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak esok harinya. Waktu tempuh normal dari Dusun Lembang Bune ke pos 9 yaitu antara 8 sampai 9 jam. Sehingga perjalanan yang dimulai dari pagi hari akan berakhir pada petang hari di pos 9. Pukul 9 pagi, cahaya mentari sudah mulai tampak. Meski terkadang lenyap, kembali ditelan kabut pegunungan yang tebal. Oke, selamat pagi. Pagi ini sangat dingin, kita di pos 9. Setelah kita akan menuju ke puncak Lompo Batang. Sangat dingin. Mantap. Beberapa dari kami masih terkurung dalam tenda, dan sebagiannya lagi akan bergerak mengambil air pada sebuah sungai kecil di bawah sana. Pos 9 berada di sebuah pelataran batu yang tidak begitu luas. Letaknya tepat berada di bawah puncak Lompo Batang. Setelah sarapan pagi dan menikmati minuman penghangat, dalam waktu yang tidak lama, kami sudah mengepak seluruh perlengkapan ke dalam carrier masing-masing. Tujuan hari ini adalah puncak Lompo Batang yang letaknya tepat di atas camp ini.
Jalur menanjak mengawali langkah pagi ini, menyusuri pinggiran bebatuan sampai ke atas bukit. Selanjutnya, perjalanan menyusuri bibir bukit dengan pemandangan yang sangat terbuka. Dan medan yang sangat berat dan akhirnya sampailah kita di puncak. Akhirnya, setelah berjalan sekitar 40 menit, sampailah kami di puncak Longkobatu. Puncak ini merupakan titik tujuan kami yang pertama dalam ekspedisi ini. Ketinggiannya 2.887 meter di atas permukaan laut. Puncak ini sudah menjadi destinasi utama bagi ratusan pendaki di Sulawesi Selatan dan juga oleh beberapa pendaki dari luar provinsi. Sebuah tugu menandakan titik tertinggi dari gunung ini, yang dibangun beberapa tahun silam oleh gabungan pecinta alam di Sulawesi Selatan. Kami pun melepaskan kegembiraan karena telah berhasil menuntaskan target pertama di pendakian ini. Dari puncak ini, jauh di arah utara, tampak samar pegunungan Bawah Karaeng yang akan menjadi tujuan kami selanjutnya dalam ekspedisi ini. Kita lagi di puncak sekarang. Puncak Rampo Batang, ketinggian 2.887 meter di atas permukaan laut. Sebentar lagi kita akan menuju ke Lembah Karisma dan insya Allah besok ke puncak Bawah Karaeng. Sini kabut yang sangat tebal. Alhamdulillah kita berhasil sampai di puncak ini. Buat saya pribadi ini adalah pendakian saya di gunung ke-11. Semoga sukses selalu. Amin. Allahu Akbar. Ke-11, mantap. Oke, sekarang kita berada di puncak pegunungan Rampo Batang, berada di ketinggian 2.887 mdpl, dan setelah dari puncak ini kita akan menuju ke Lembah Karisma. Oke, tetap semangat untuk teman-teman. Perjalanan selanjutnya, kami menyusuri puncak bukit-bukit dengan perjalanan naik turun yang tidak begitu terjal dan menanjak.
Jalur ini sangatlah menyenangkan hati, di mana kami disuguhkan pemandangan yang terbuka. Di kiri kanan terdapat hamparan edelweiss yang sedang mekar. Sekarang kita berada di padang rumput yang sangat cantik, yang biasa bagus sekali pemandangannya, banyak edelweiss. Kita menuju ke lembah. Sangat dingin, kabut. Bagi kami, di sepanjang perjalanan, jalur inilah yang paling mempesona. Tampak aura kami menikmati setiap langkah dalam menyusuri puncak bukit ini. Perjalanan semakin menurun landai, sampai kami tiba di sebuah simpangan kecil, di mana jalur selanjutnya merupakan tantangan terberat, yaitu jalur penurunan super terjal dengan kemiringan 60 sampai 70 derajat. Satu persatu dari kami turun secara perlahan sambil berpegangan di batang pohon atau berpijak pada batu. Untuk melewati jurang ini, kami menuruninya dengan cara berpijak dengan posisi duduk. Akhirnya, setelah berjuang sekitar 4 jam, sampailah kami di sebuah lembah yang terdapat sungai kecil yang sangat dingin. Tempat ini bernama Lembah Karisma. Lembah ini berada pada ketinggian 2075 meter di atas permukaan laut, yang juga berada di antara dua puncak tertinggi, yaitu Puncak Lombo Batang dan Puncak Bawah Karai.
dan sangat berat. Kabut-kabut. Jalur menuju puncak Bawah Karaeng merupakan jalur yang sangat berbahaya. Meskipun tanjakan semakin berkurang, namun jalur ini melewati setapak yang sangat terbuka. Tidak ada pepohonan besar, yang ada hanya jurang di kiri dan kanan, serta langit terbuka di atas kepala. Beberapa dari kami sudah terlihat letih dan sering berhenti istirahat. Hari semakin sore, fenomena alam pun berganti. Sepanjang hari mentari yang tidak terlihat, di saat memasuki senja, kabut-kabut pun lenyap entah kemana, berganti dengan langit cerah dibalut awan yang mulai memerah, tanda senja sebentar lagi akan tiba. Padang-padang Edelweiss mulai menampakkan diri dari beberapa bukit yang kami lalui. Dari kejauhan, terlihat tugu kecil di atas sebuah bukit. Tempat itulah yang menandakan puncak Bawah Karaeng. Kami pun bergegas melangkah, tak peduli tanjakan ataupun turunan. Dengan penuh semangat, sebentar lagi tujuan kami akan tercapai. Sekitar pukul 6.30 petang, sampailah kami di titik tertinggi Gunung Bawah Karaeng dengan ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai juga kami di puncak ini. 2 puncak sudah terbayar lunas. Mimpi kami untuk mendaki di 2 puncak ini sudah tercapai. Meskipun hari semakin redup, kami masih saja berada di puncak ini. Kami duduk sambil berdoa dan mengagungkan kebesaran Sang Pencipta atas anugerah alam indah yang dititipkan kepada manusia. Dari puncak ini, lokasi camp tidak terlalu jauh, hanya berada tepat di bawah puncak. Tenda kami pun sudah terpasang oleh beberapa teman yang sudah sampai lebih dulu. Pagi harinya, aktivitas pun mulai dilakukan, seperti memasak, bercanda, menikmati teh, atau tetap berkurung di dalam tenda. Pagi itu memang terasa begitu sejuk, ditambah kabut tebal yang terus menyelimuti tempat ini, walau mentari sudah beranjak naik. Oke, selamat pagi. Sekarang kita berada di pos 10 Gunung Bawah Ada Karaeng. betul matahari kan? Asik Setelah kita akan menuju ke puncak, namun masih berkabut. Sekarang sedang beraktivitas bawa bayam dan sedang berkabut. Kita tunggu matahari datang, terus kita ke puncak, lalu kita kembali ke kampung. Oke, sip. Di sekitar pos 10, terdapat hamparan Edelweiss yang memenuhi sebagian besar jalur pendakian. Inilah dia padang Edelweiss, tepat berada di bawah titik ketinggian Gunung Bawah Karaeng. Ya, seperti inilah keadaan Edelweiss di sekitar sini. Sangat subur. Terdapat sebuah sumber air yang letaknya tidak jauh dari puncak. Sumber air inilah yang digunakan para pendaki saat menginap di pos 10. Area ini sangat luas dan bisa menampung ratusan tenda. Pada momen-momen khusus seperti 17 Agustus, tempat ini dipenuhi hampir ribuan pendaki yang akan melangsungkan upacara.
kami kembali lagi ke puncak. Kami baru dapat ke puncak saat pukul 9.30. Sebab sebelumnya kawasan puncak Bawah Karaeng seluruhnya tertutup kabut yang sangat tebal sehingga sama sekali jalur tidak terlihat. Kabut pagi masih saja mengepung area ini. Suasana dingin menusuk, mengantarkan langkah kami menuju kembali ke puncak Bawah Karaeng, yang sejak kemarin kami sudah mencapainya. Bawah Karaeng. Wah, ini perjalanan yang sangat sulit. Oh. Tidak kurang dari 10 menit dari pos 10, tibalah kami di titik tertinggi dari puncak Bawah Karaeng. Puncak ini memiliki ketinggian 2.830 mdpl. Dari puncak ini terlihat jajaran pegunungan yang membentang luas. Awan-awan, lautan, dan samudra yang jauh di sana. Di puncak inilah yang menurut banyak cerita menjadi tempat kegiatan ritual yang sering dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Ini terlihat dari sesajen yang sering ditemukan di area puncak dan di jalur pendakian. Rasa bahagia dan bangga terpancar dari wajah kami yang telah berhasil menyelesaikan pendakian di 2 puncak bergengsi ini. Baik Gunung Bawah Karaeng dan Gunung Lompo Batang, keduanya adalah 2 puncak kebanggaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap pendaki pastilah ingin mengecap suasananya. Jalur pendakiannya yang ekstrim merupakan kesan yang tidak bisa terlupakan. Kabut dan dingin yang menusuk sepanjang jalan adalah cerita yang akan terus terngiang di ingatan. Ya, akhirnya
batas 2 Gunungan Lempu Batang dan Bawah Karaeng telah berhasil melewati 2 gunungan, dan alhamdulillah dan tim dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Mopala 45 Makassar yang telah membantu kami dalam kegiatan ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di perjalanan pendakian selanjutnya. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 jam berada di puncak, kami pun kembali ke tenda untuk mengemas seluruh perlengkapan. Untuk bersiap menuruni gunung menuju Dusun Lembana, yang merupakan titik akhir pendakian kami. Oke, sekarang kita baru saja sampai di pos 7. Ketinggian 2.562 laut. Di sini kita lihat pemandangan yang sangat cantik. Ada daerah Salino, dan sebelah kiri saya ada Rama. Perjalanan pendakian ini sangat mengesankan dan memberikan sesuatu pengalaman baru bagi kami dalam berpetualang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dari pos 7 ini tampak puncak Bawah Karaeng. Keras dan terjal, jurang, banyak kabut dan keras angin. Insya Allah, pendakian ini memberikan manfaat kepada kami sebagai bekal mental dalam menghadapi kehidupan. Oke, sekarang lagi perjalanan pulang. Kita menumpang. Kita basah semua. Kita basah semua.